Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini spesial nih, nginfus barang Daryl. Tanya Dokter Richard. Tapi saya nggak diinfus, karena saya baru aja infus. Tapi saya kedatangan tamu yang spesial banget. Tamu viral, Tante Lala. Punya cerita. Luar biasa, ini Tante hits. Tante yang pokoknya viral banget, tapi tante yang nggak pantas saya panggil tante. Oh, ya jelas tetap Tante Lala dong ya kan? Ternyata Tetap Tante Lala, kemarin saya lihat di FYP saya lewat. Tante Lala kelahiran tahun 95, Tante. Iya, kelahiran 1995. Bulan Juni tanggal 10 ini, Dok, Tante Lala baru jalan 27. Wow, Beda Juni tanggal 10 nanti tolong kirim kado ke Tante Lala. Amin. Pokoknya dikirim kalau mau dikirim. Oke, Tante Lala orang Manado. Manado, Sulawesi Utara, Dok. Oke, jadi Tante Lala ini hits banget, keren banget saya nonton. Dan menurut saya Tante Lala ini melawan dunia. Kenapa melawan dunia? Biasanya kalau orang live yang nonton itu yang rame itu yang cantik, yang seksi, yang bagus gambarnya. Ini Tante, ya gambarnya itu butek. Kok nggak butek? Oh iya, Karena iya dia nggak dong. pakai iPhone, guys. Dia nggak pakai iPhone. Gambarnya itu kabur. Terus juga jauh dari ya. Maksudnya itu kalau cewek cantik, cewek seksi, tapi yang nontonnya luar biasa loh, gila. Iya dong. Live TV aja kalah dengan Tante Lala loh. Keren banget. Luar biasa. Apa sih Tante rahasianya? Apakah alisnya itu? Enggak, rahasianya itu karena memang Tante Lala memang sudah terbiasa live-nya dari 2019 kan, Dok. Jadi penggemar-penggemarnya Tante Lala dari Facebook, langsung mereka lihat Tante Lala di TikTok, ya udah lebih banyak lagi penggemarnya Tante Lala. Tapi dulunya itu di Facebook Iya, awalnya? dulu memang di Facebook. Waktu viral Pancasila ini, anak durhaka ini kan, waktu lalu kan di Facebook kan, waktu ngajarin anaknya Pancasilanya Tante Lala itu, viralnya kan lewat Facebook. Karena memang banyak guru-guru bilang Tante Lala tidak mau mengajarkan anaknya Tante Lala Pancasila karena Rafa kan belum hafal. Makanya Tante Lala tidak membuatkan video daring, Tante Lala langsung bikin live di Facebook. Makanya booming. Memang gitu. dulu sering live di Facebook. Memang selalu semua aktivitasnya Tante Lala itu Tante Lala live-nya di Facebook. Ibaratnya itu memang selebgramnya Facebook lah Tante ya memang ya. Terus Iya. pindah ke TikToknya kapan tuh? Pindah ke TikTok, Tante Lala alhamdulillah, Dok, masih semenjak 2 minggu lebih sudah lebih terkenal lagi dari Facebook, pindah ke TikTok. Kapan lebih pertama banyak kali pindah ke TikToknya, lebih banyak lagi. Untuk pindah ke TikTok tunggu Januari, Februari, Maret. Dari bulan Februari, Dok. Lah ya bau banget ya. Dari bulan Februari, Dok. Dari itu kan Tiba-tiba hits langsung ya Tante ya. Iya, sampai Tante diundang ke Jakarta, Dok. Ketemu langsung dengan Dokter Richard. Senang sekali, guys ya. Baik sekali orang. Tapi aku pengen tanya, karena aku kan lihat FYP terus owner terkutuk lah, pokoknya dimaki-maki. Jadi saya tuh pengen kenal dengan Tante Iya. Lala lebih dekat. Jadi Iya. Tante Lala yang umurnya baru 27 tahun, aku 37 tahun ya Iya, Tante. nggak Kita apa-apa, beda Dok. 10 tahun. Beda 10 tahun tidak apa-apa. Kalau Tante ini aku apa dan Ya tetap Tante Lala ya, tetap ternyata Tante masih Lala. adikku jauh banget Tante Lala. Iya. Dan aslinya juga lebih cantik daripada di Makasih, TikToknya loh. Dok. Luar biasa. Tante di Manado tinggal di mana Tante? Di Jalan Sea Melaleng Kota? 1 Barat. Iya, Kota Manado. Oke. Masih Nanti kota saya mau Manado. buka cabang di sana, nanti Oh, kita ketemuan di sana ya amin, Tante ya. insya Allah. Tahun ini saya pasti buka cabang di sana. Oke, siap. Sudah terschedule Tante. Pasti Oke. itu. Ada Tante Lala yang akan membumingkan produk dari Dokter Richard. Kerjaannya apa Tante sehari-hari? Sebelum ini Tante? Oh, sebelum ini Tante Lala dulu kan jualan. Ada kan sudah ditayang-tayangkan di TV kan. Dulu Tante Lala itu waktu masih jualan kue, nasi kuning, gorengan menggunakan motor keliling-keliling. Kayak mbak-mbak jualan-jualan Live gitu. Facebook juga pada waktu itu sudah live Facebook, Iya, tapi masih jualan. sudah pernah live Facebook, tapi dulu masih jadi penyanyi panggung ke panggung. Kan Oh, Tante Lala, penyanyi dangdut. kan Tante Lala siangnya jualan, malamnya Tante Lala jadi penyanyi dangdut untuk hajatan pernikahan, pesta perkawinan begitu, terus ada wedding party, ada acara-acara, punya segala macam acara lah. Coba dites lah dulu Tante. Satu bait kayak gitu biar kita percaya bahwa Tante itu biduan. Siapa tahu Tante hari ini terkenalnya live ya. Siapa tahu Tante terkenalnya habis ini. Nanti sebentar kalau Tante Lala teriak-teriak untuk nyanyi kan suara tinggi, nanti kontraksi Ya lagi. nggak usah yang terlalu tinggi Tante. Yang rendah-rendah aja Yaudah, Tante. nanti Yang bawah-bawah. nanti di skip aja, nanti lihat aja di YouTube-nya Tante Lala, di Tante Lala mana lagi. Oke Tante. Iya. Jadi nyanyi keliling, jualan kue. Jualan kue, nasi kuning, gorengan, keliling-keliling menggunakan motor. Terus kalau malam ada acara-acara pernikahan
pernikahan Tante Lala diundang nyanyi dari panggung ke panggung dong. Oke, begitu. berarti dari dulu memang wanita pekerja ya, Oh Tante? pekerja, jangankan itu, saya juga kan pernah ngegojek. ngegojek juga, Iya, Tante? waktu dulu kan di Manado kan. Dulu waktu belum terkenal dengan endorse seperti ini dong, belum. Kan dulu memang cuma aktivitas biasa, live streaming seperti biasa, tapi Tante Lala menghibur. Sekalian menghibur. Jadi orang Kan itu Facebook nggak dapat duit ya Tante iya, ya? nggak dapat duit, tapi Tante Lala di situ masih terkenal seperti biasa. Tapi alhamdulillah pindah ke TikTok, Lebih melejit lagi, lebih Tante. melejit, langsung tembus ke Ini Jakarta. rezekinya sih Tante. Iya, Ini mungkin rezeki insya cabang bayi Tante. Ya mungkin. Tapi ngomong-ngomong Tante, baru kemarin nih saya lihat di FYP, ternyata Tante sudah pernah nikah sebelumnya. Iya, itu papanya Rafa tuh sudah pisah 2 tahun. Sudah pisah 2 Nah, tahun. jadi ini yang suami keduanya Tante Lala. Oke, kalau boleh nggak sih Tante spill kenapa sih pisahnya karena apa sih? Aduh. Orang ketiga? Enggak ada, bukan masalah orang ketiga yang memang udah nggak cocok aja. Sudah nggak cocok Karena lagi. memang dia di Gorontalo, Tante Lala di Manado. Jadi tidak ada satu hati untuk mau tinggal di mana, makanya lain-lain hati. Jadi cekcok ya udah pisah gitu. Oh, oke. Itu aja Oke. Tapi Rafanya ikut Ikut Tante Lala dong, jelas. Karena kan Tante Lala yang pekerja keras. Tapi sampai sekarang masih berhubungan. Kalau untuk kontakan tidak ada, dia juga kan sudah menikah, sudah punya anak perempuan. Oh gitu. Jadi untuk kita kontak-kontakan udah nggak ada, dia juga nggak pernah nelpon anaknya. Nelpon Rafa Iya, juga nggak pernah. Papa nggak pernah telepon Rafa? Nggak pernah. Masih ingat nggak sama Papa Rafa? Iya, masih ingat. Tapi Mudah-mudahan papanya nonton habis ini, Papa telepon ya dengan Rafa ya. Masih kangen dengan Papa? Rafa kangen nggak kata dengan Papa? Kangen Papa nggak, sayang? awalnya ndak. Karena kan sudah lama memang dia, Sudah berapa lama nggak dihubungin berarti? ya nggak tahu udah lama pokoknya. Aduh. Ya, biasanya kan walaupun pisah tidak ada kan mantan istri tapi mantan anak tidak ada kan. Tapi ini nggak pernah di ini. Terus masih di ini nggak Tante? Masih dibiayai atau apa? Nggak ada loh, waktu sama Tante Lala aja nggak pernah ada biaya sama sekali. Dia Tante Lala kan yang jualan kan kue, nasi kuning gorengan, Tante Lala yang ngojek, terus Tante Lala juga kalau ada acara Tante Lala yang nyanyi bareng gini. Tapi dia maksudnya dia cuma ikut-ikutan, tapi kalau ada permasalahan, dianya selalu langsung pulang ke Gorontalo, selalu tinggalkan Tante Lala, selalu tinggalkan. Ya alhamdulillah sekarang sudah bahagia dengan yang kedua. Amin. Ini kan namanya rezeki nggak ada yang duga ya Tante Iya, ya. Kita mungkin dari pertama itu belum ininya Tante Lala, mungkin yang kedua ini lebih ini lagi sama Tante Lala. Ini lebih sisi lagi sama Tante Lala. Ini ngomong-ngomong belum pernah lihat kamera. Mas, boleh nggak Mas kesini sebentar? Ganteng loh! Ganteng loh! Sebentar lihat ya aja wajahnya dia biar pemalu. tahu ganteng loh ternyata loh. Yang suaminya yang mana yang suaminya? Oh suaminya yang itu. Yang Ayo, sama coba. adiknya. Itu adik tante itu. Oh, boleh nggak Mas? On cam sebentar. Dia pemalu. Dia pemalu. Kenalannya di mana tuh Tante? Kenalannya di mana Tante? Kenalannya masih di Manado. Masih di Manado. Dan lebih mudah dari Tante. Iya, beda 3 tahun sama Tante Lala. 3 tahun dengan Tante Lala. Oke, sekarang bantu ikut Tante Lala sekarang. Iya, ikut-ikut Tante Lala. Sebenarnya sih dia ada kerja, cuman karena memang Tante Lala banyak endorse kan, kasihan lagi hamil juga kan. Terus dia juga kerja kan pasti di Papua, di Sorong kan. Jadi Manado dan Sorong itu kan jauh. Jadi makanya saya bilang jangan dulu bekerja. Saya di sini masih banyak endorse. Jadi dia bantu-bantuin Tante Lala. Daripada Tante Lala sewa-sewa asisten, sewa orang, lebih baik pakai suami aja. Bener banget itu. Ini sama Mas, Tante bener Lala. banget nih Mas. Kita tuh kadang-kadang nggak tahu Mas, rezeki itu ada di tangan siapa. Kadang-kadang ada di tangan suami, kadang-kadang ada di tangan istri. Tapi percayalah, rezeki keluarga itu dari pasangan, bukan cuma dari satu orang. Iya, betul. Ya Tante ya. Iya, Terus kalau misalnya kayak saya ya, saya dulu orang miskin loh Tante. Miskin banget, saya tinggal di rumah susun, nggak punya apa-apa. kasihan. Dan pada waktu saya sukses, adik saya ikut saya, bapak saya ikut saya. Alhamdulillah. Dan sekarang kan Tante kan pas begitu lagi naik kayak gini punya, memang yang paling enak, yang paling bisa dipercaya itu kan suami ikut Tante. Iya, harus. Iya. Ngapain kerja di tempat lain? Di tempat Tante cuannya lebih banyak. Cuannya lebih banyak. Gitu. Sebelum ke Jakarta juga kan memang sudah sukses. Dari Manado kan sudah terkenal juga. Dan sudah punya mobil juga kan. Sekarang sudah punya mobil ya, Tante. Alhamdulillah
meskipun nggak bisa naik mobil. Iya. Tante Lala 2 minggu lebih dok, bukan mau cerita tinggi, itu 2 minggu lebih udah mau jalan 3 minggu. Alhamdulillah penghasilan dari 2 hari 14 juta, terus ada komisi-komisi yang laku dari penjualan endorse-nya Tante Lala. Itu kan dapat komisi kan Tante Lala, alhamdulillah sudah banyak sekali dapat komisi, dapat saldo dan uang endorse dari owner. Alhamdulillah bisa berkecukupan untuk Tante Lala beli mobil. Tapi baru satu itu hasilnya. Mobil apa, Tante? New Toyota Veloz. Oke, cash ya, mantap. Habis ini Tante? Abis ini insya Pengennya Allah apa sih cita-citanya? ada rencana mau pengen punya rumah sendiri. Pengen itu rumah aja. sendiri. Iya. Sekarang rumah masih kontrak? Sekarang masih tinggal sama orang tuanya Tante Lala kan masih di tinggal Manado. sama orang Tapi abis itu insya Allah pasti ada kepikiran untuk beli tanah dulu terus untuk bangun rumah. Oke. Iya. Tapi kenapa sih mobil Tante jelas-jelas Tante nggak bisa Iya, bawa mobil, nggak bisa naik mobil? Soalnya mobil sebenarnya sih belum sih ada kata untuk membeli mobil, cuma kasihan orang tuanya Tante Lala pengen sekali Tante Lala itu harus ada mobil. Masa seorang Tante Lala kesana kemari endorse-nya panas-panasan di motor. Tapi saya coba ya udah saya beli mobil, ibaratkan saya beli mobil, siapa tahu abis ada mobil itu saya bisa belajar naik mobil ya, bukan bawa mobil, naik mobil. Nggak taunya malah lebih parah lagi. Tante Lala beli orang tuanya mobil terus dia naik Gojek. Hanya Tante Lala yang bisa seperti itu. Luar guys. biasa. Dan dia datang ke klinik saya itu naik Gojek loh. Luar biasa banget Tante Lala. Harus walaupun tapi alhamdulillah pas Tante Lala di situ ada 4 orang panggil foto sama Tante Lala di dekat apartemen sini. Oh Tante Lala, Tante Lala, kenapa Tante Lala sudah di sini bukannya di Trans TV? Dia bilang iya saya di sini masih ada endorse tapi saya nunggu orang yang mau jemput Tante Lala di mana di klinik dokter kan saya bilang Ricard di klinik dokter Ricard. Oh ya udah Tante sama aku aja biar nanti kita hubungin suruh mereka jemput di tempat apartemenku. Aduh nggak usah deh. Terus lagi foto-foto bilang wah kan main ya Tante Lala di sini baru sekitar turun dari ojek tapi alhamdulillah masih banyak yang pengen foto bareng sama Tante Lala. Bukan di sini Tante, dari semua Indonesia. Iya. Tante di viralnya satu Indonesia Tante. Itu Tante Lala pakai masker loh tapi tetap dikenal. Iya, gitu. coba ya alisnya nggak di masker Tante. Alisnya Tante Lala. Tapi saya ngomong-ngomong, Tante ini juga terkenal selain maki-maki owner kayak gitu iya. punya. Itu kan gaya ya. Sebenarnya gayanya khasnya spontan Tante ini Lala, kayak iya. di Glodok di Mangga 2 itu. Ayo ibu dibeli celana Manohara, celana ini. Iya, Sebenarnya kayak iya, gitu. iya. Cuma ditambahin bumbu, mana marah lagi, energinya luar biasa. Ini buat penonton tuh happy banget nontonnya, hiburan. Karena memang tidak ada kan selebgram yang mau seperti Iya, ciri khasnya Tante Lala kan itu. Kalau nanti mereka ikutin gayanya Tante Lala pasti dimaki-maki juga balik sama owner. Kalau Tante Tapi Lala, kalau Tante yang maki owner, ketawa udah. Iya mungkin kelebihannya Tante Lala mungkin seperti Iya, itu. lucu dong. soalnya Tante Iya. ngeliat Tante itu imut-imut lucu lagi kayak gitu. Tapi saya mau tanya Tante, itu alisnya buat sendiri atau atau apa Tante? Oh enggak, itu alisnya Tante Lala itu bisa berbeda-beda dong. Pokoknya alisnya Tante Lala juga ciri khasnya itu waktu pertama viral itu tetap dengan alisnya Tante Lala. Karena segala macam alisnya Tante Lala itu bisa berbentuk berbeda-beda. Ada jembatan, ada yang garis kirinya merek jembatan Siratal Mustaqim, ada yang alisnya seperti bok munte, kayak belok-belokan tanjakan-tanjakan. Nah, terus ada juga alisnya Tante Lala bisa diukir seperti pedang samurai X, ada juga bisa tergantung seperti suasana hati lah Tante ya. Tergantung suasana hatinya Tante Lala. Kalau Tante Lala live yang marah-marah pasti garis kerasnya Tante Lala itu timbul. Nah, kalau lagi ceria-ceria pasti diatur yang bagus-bagus lagi. Oke, hari ini agak ceria berarti agak turun soalnya. Berarti itu nggak tato buat setiap pagi ya? Enggak Buat setiap pernah pagi tato. ya? Tante Lala ini aja kalau tidak dipakai ini botak, Dok. Aslinya botak. Aslinya botak, terus bukan botak semuanya sih, cuma dikasih tipis aja. Aduh terus Tante, nanti bos saya mau tos Tante sama sebenarnya gitu. Iya. Nanti dikasih alisnya lagi, dikasih gambar alis lagi biar agak sedikit tebal. Oke, nggak apa-apa itu ciri khas Tante. Iya. Tetap cantik ciri udah khas. dari dulu juga. Sama sih Tante, saya juga nggak punya alis nih. Oh, gitu. Dari dulu. Alis saya itu cuma ada di depan saja Tante. Ujung nggak ada tuh. Jadi makanya di apa ini namanya? Tato ya? Sulam ya? Sulam gitu Tante. Tapi Tante jangan sulam. Ya iya Ini bagus Tante. dong. Karena orang kalau lagi sulam-sulam itu kalau memang tidak mempunyai alis pasti dia tidak tahu menggaris. Kalau Tante Lala kan walaupun Aku dikata.
Walaupun Tante Lala tidak mempunyai alis, tapi Tante Lala jago melukis. Gitu dong. Dia ngejek di depan mukaku. Oke, mantap Tante. Jadi ke depan Tante mau tinggal di Jakarta atau tetap Manado? Sebenarnya sih pengen dulu di sini, soalnya banyak yang teman-teman artis-artis bilang, Tante Lala kalau sudah diundang ke stasiun-stasiun TV udah berganti-ganti gini, itu sudah akan menjadi terkenal kan Tante Lala, apalagi Tante Lala sudah terkenal lewat live TikTok dulu, baru terjun ke dunia entertain seperti ini Tante. Gimana rasanya capek dari kemarin saja dari Brownies, kedua langsung di Dreambox, ketiga langsung di klinik tendean, keempat itu sebenarnya mau syuting di Bogor, Ratu Antagonisme, Tante Lala jadi pemain film horor. Tapi Tante Lala tidak pergi, tidak capek dong. Capek, iya ya? betul, kasihan capek, apalagi kan saya hamil. Kalau saya tidak hamil mungkin Tante Lala ambil tawarnya, namanya kan rezeki. Tapi rezeki kan katanya kapan kita nggak tahu Tante. Iya betul. Dan juga kalau artis ini kita ada pasang surut Tante. Iya betul. Kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kalau Tante makin terkenal, makin hits, makin naik terus nggak turun-turun. Mudah-mudahan kayak gitu ya Tante ya. Amin. Yang penting tetap humble, tetap ceria, tetap jadi Tante Lala yang dulu. Tapi kalau mau jadi artis, memang Jakarta sih Tante. Iya harus di Jakarta. Kalau udah pulang lagi kan mereka pasti mikir, Tante harus hari ini jadwal ya begini. Waduh, saya di Manado. Jadi mereka kan berpikir dulu untuk ngebayar ongkos tiket pulang pergi pesawat. Saya bayarin Tante. Ngomong-ngomong saya chat dia itu lama banget. Aduh banyak sekali. Banyak sekali yang tidak tahu saya mau admin saya malah ngechat nggak dibales. Saya ngechat beberapa hari kemudian dibales. Karena adminnya jahanam gitu. Tapi so far jadi seperti ini Tante happy? Iya. Happy? Pasti dong. Oke, mudah-mudahan dapat rezeki terus. Tante saya pengen adu jualan dengan Tante. Jadi kita mau makan pempek. Kalau di Manado makanan khasnya apa Tante? Tetap pempek. Masa? Pempek. Ada pempek juga? Iya ada, pempek Palembang juga ada. Enggak, Manado makanan khasnya apa sih Tante? Kalau Manado makanan khasnya tuh kelapa tart. Kalau oleh Manado kelapa tart. Rangga kalau di bubur Manado tinutuan. Bubur Manado. Aku mau ke Manado nanti karena aku mau buka cabang di sana. Tapi hari ini aku mau kasih cicip dulu pempek. Ini makanan khas Palembang. Nanti aku yang jualin ya versus Tante yang ngejualin. Jadi aku yang ngejualin dengan Tante makan. Bagus nggak jualan aku. Terus habis itu Tante yang jualin ke aku. Oke? Gitu. Tante ini cuka, Tante ini namanya pempek Tante ya. Jadi pempek ini ada pempek, ini pempek bulat Tante. Ini pempek keriting, ini keritingnya kayak rambut Tante. Dan ini pempeknya pempek lenjer Tante. Nanti dokter, sudah pasang ke sudah. Ya. Ini pempek ini terbuat dari ikan Tante. Ikannya ikan terbang Tante, yang terbaik Tante. Mantap. Terus? Tante cicip, ini pempek crispy Tante. Ini buatan istri saya dan ada di tempat lain. Ini nggak pakai kulit Tante, coba titip Tante. Mantap, oke. Aku juga lapar, ini jam makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys ya, Tante Lala akan coba dulu pempek dari Dr. Richard ya. Cukup. Pas banget guys ya, karena ini memang crispy. Amis nggak Tante? Berasa kan ikannya kan? Tapi nggak amis kan? Tidak amis, loh masa amis. Saya ajarin ngirup cuko ya Tante ya. Jadi kayak gini Tante. Kalau orang Palembang tuh ngirup cuko ya. Tante nggak bisa. Tante nggak bisa kalau minum seperti itu ya, karena memang asam lambungnya tinggi kan. Jadi ya, apalagi ini dari cuka. Berasa sekali guys, ikan apa sih? Ikan tenggiri atau ikan apa? Ikan tenggiri. Apa bedanya pempek di Manado dan pempek di Palembang? Yang membedakan itu ikannya Tante. Gitu. Jadi pempek itu akan enak kalau ikannya itu dari Palembang. Gitu. Berarti khas tenggiri Palembang. Khas Palembang ya. Ketika Tante buat pakai ikan yang di Manado, rasanya akan berbeda Tante. Oh gitu. Iya betul dok. Betul. Itu yang buatnya beda Tante. Itu pempek crispy, gurih, renyah, tapi di dalamnya lembut dan ikannya berasa, tapi nggak amis. Dokter tanya hamis, enggak hamis ini. Crispy banget guys ya, dan di dalamnya juga itu lembut. Buruan deh guys dicoba.
Oke, kita coba dulu pempek yang bulat ya sayang. Gak apa-apa. Ini juga dari ikan ya dok ya? Betul. Kalau itu dia pakai ikan, pakai bawang ya, pakai bawang goreng ya, pakai bawang Ini goreng dagingnya ini berasa sekali dan sayang. pakai sedikit santan. Jadi berasa banget enaknya. Yang buat siapa sih dok? Istrinya. Ramuannya dari istri saya. Ramuannya dari istri saya. Dan ini kita jual pempek Wong Palembang DRL dan juga bisa jadi resellerin tante. Nah itu tante, DA ini aja tante. Udah dikirim ya. Bungkus bawa pulang. Enak tante, bisa sesuai selera. Tante harus cobain yang ini tante. Ini spesial saya bawa tante, karena ini paling susah sebenarnya. Ini namanya otak-otak. Dibuat dari otak, dan kalau kalian makan ini, kalian akan jadi pintar. Oh ya, karena mengandung kecerdasan otak ya sayang ya. Coba tante ambil tante, cicip tante. Oke, cicip tante. Ini spesial untuk tante Lala, saya bawain ke sini tante. Ini otak-otak guys ya, apalagi untuk kalian yang sering bodoh-bodoh pikirannya itu tidak tahu kemana, coba kalian makan saja otak-otak ini ya. Semakin Anda tidak punya otak, semakin pintar Anda. Itu kita rating yang mana yang menurut tante paling enak. Kakak sini saya, kakak. Ambil ini sayang. Coba rasa itu. Makan. Jangan taruh ini. Kasih lihat ke kamera saya. Oh dia nggak biasa. Sana kasih. Bilang enak. Tante, ini ada pempek telur tante. Mana yang isi telur? Oke. Oke guys ya, kita makan dulu. Cocoknya ini tante. Salah alamat. Sorry, kiri tante. Alamat palsu ya sayang ya, alamat palsu. Rasa sekali ya dok ya. Oke tante, jadi tante sudah cicip pempek crispy, pempek bulat, otak-otak, dan pempek telur tante. Sampai sekarang siapa pemenangnya tante? Pemenang apa sih dok? Ini enak sekali ditanya pemenangnya. Yang mana yang menurut tante paling enak sampai sekarang tante? Oh yang semua ini. Yang tante sudah cicip? Kalau tante sih gorengan yang ini. Dua aja ya. Paling enak. Itu best seller kita memang yang crispy ini tante. Ini yang best seller kita banget tante. Oke tante, ini terakhir tante. Tante tolong jualan pakai, saya tantang tante jualan pempek tante. Dengan netizen saya tante. Boleh yang mana yang tante suka tante? Sambil dimakan tante. Pilih satu boleh tante. Aduh kalau udah makan udah kenyang ya. Ya oke, untuk para fans penggemar maupun para pengikut-pengikut Durhaka Penuh dengan Jahanam serta para penonton yang dipenuhi dengan malapetaka. Sekarang tante dapat kiriman langsung dari Dr. Richard, yaitu pempek Wong Palembang guys ya. Di sini sudah sama tante Lala. Jadi untuk kalian yang mau mencicipi atau kalian mau mencari cemilan-cemilan menarik, silakan saja langsung membeli pempek Wong Palembang. Dan ini sausnya itu memang tante sudah rasa itu benar-benar enak. Pas sausnya dan sambalnya juga berasa sekali ya sayangnya. Apalagi yang tante tadi sudah mencicipi yang crispy ya. Pempek yang crispy betul enak-enak sekali sayangnya. Crispy-nya itu berasa sekali dan dalamnya itu pasti gurih dah ya sayangnya, pasti gurih. Karena di luarnya crispy, di dalamnya juga pasti lembut. Nah, beda dengan bakso ini saya bakso apa ya? Ini namanya tetap bakso. Pempek bulat. Pempek bulat ya saya. Ini kayak tante bilang bakso karena memang bentuknya itu seperti bakso sayang ya. Bentuknya seperti bakso dan ini kalau kita gigit hampir bersendawa lagi tante Lala. Kalau kita menggigitnya sayangnya ini tidak ada crispy-nya, tapi kalau dimakan berasa sekali dagingnya ya. Ini menyatu sekali dagingnya dengan lidah Anda. Jadi untuk kamu kalau kalian mau pesan, kalian sudah mendapatkan langsung cuka apa itu? Cuka sambal. Cuko Palembang. Cuko Palembang. Seperti itu ya sayangnya, cuko Palembang. Terus kalian cocol terus kalian makan saya. Ini bagus sekali, enak sekali. Terus jangan lupa kalian mencobanya. Ini ada nama IG enggak? Ada. Ada nama IG apa?
Pempek DRL, pempek Wong Palembang Bang DRL. Pempek Wong Palembang untuk nama Instagramnya dan untuk nama TikTok belum ada, Nggak cuma ada, nama IG. nggak ada. Soalnya ini tidak tahu TikTok ya, saya kalau Tante Lala itu hobi men-TikTok, kalau ini tidak tahu TikTok. Jadi untuk kalian yang mau pesan ada pempek Wong Palembang dari Betul Dr. Tante. Richard. Oke. Thank you banget Tante sudah Iya. hadir di tempat saya Tante, sudah ngobrol Oke. banyak, sudah berbagi dan sudah sorry Tante, sudah makan pempek juga Tante. Sehat selalu, mudah-mudahan Iya, lahirnya amin. selamat Tante. Insyaallah, amin. Makasih. Mudah-mudahan sehat selalu, Rafanya juga sehat Iya. selalu. Tante boleh nggak Tante terakhir Tante tutup Tante? Oh yang ya. Catar banget Tante kalau tutup, jangan saya yang tutup Tante. Oke. Iya, oke guys, teruntuk kalian para fans penggemar maupun para pengikut-pengikut Durhaka Pendidikan Jahanam serta para penonton yang dipenuhi dengan malapetaka serta para pengikutnya yaitu Dr. Richard ya sayangnya. Jadi untuk kalian terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton channelnya Dr. Richard bintang tamu dari Tante Lala yaitu Nginfus bareng ya, Nginfus bareng DRL. Jadi jangan lupa guys ya, untuk kalian yang cuma kepo-kepo silakan langsung like, komen dan subscribe di akun channelnya Dr. Richard. Oke, bye. Thank you Tante Lala, makasih Tante Lala. Ya Allah.